Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, beserta anak-anakku sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan buat kita semua melangkahkan kaki kita menuju suatu tempat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bagi mereka yang menuju tempat tersebut dalam rangka talabul ilmi, Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan bagi kami secara khusus bisa bertatap muka dengan antum semua, yang mana telah panjang sekali 1 bulan lebih, kurang lebih 1 bulan lebih kita belum melanjutkan belajar bersamanya mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan akhlak. Pertemuan yang lalu kita membahas berkaitan dengan hak-hak sebagai seorang pekerja, hak dan kewajiban yang mereka dapatkan dan apa yang hendaknya seseorang lakukan. Maka pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bab yang setelahnya, yaitu bab yang berkaitan dengan berbuat kebaikan, melakukan sebuah amalan kebajikan. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala beliau memberikan sebuah muqaddimah dengan mendatangkan sebuah hadis yang berkaitan dengan sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah perawi hadis yang paling banyak,
Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kullu sulama alaihi sodaqatun, kulla yaumin yu'inu rajula fi dabbatihi yuhamiluhu alaiha aw yarfa'u alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu wa kullu khatwatin yamshiha ila salati sadaqah wa dallu tariqi sadaqah, muttafaqun alaih. Ini salah satu lafaz di antara lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim. Mungkin sebagian sudah menghafal di dalam hadis arba'in dengan redaksi yang berbeda. Kurang lebih maknanya hampir sama. Setiap persendian dari manusia itu memiliki sedekah yang dilakukan oleh setiap insan. Kulla yaumin, di setiap harinya. Yu'inu rajula fi dabbatihi, di antaranya beliau menyebutkan seseorang membantu orang lain ketika orang tersebut hendak mengendarai kendaraannya. Yuhamiluhu alaiha, atau orang tersebut membawakan barang yang dimiliki orang yang berkendaraan, dibantu untuk mengangkatkan barang-barang yang mereka miliki. Au yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau membantu mengangkatkan barang saudaranya, maka ini dikatakan sedekah. Yang pertama, sedekah kita terhadap diri kita sendiri. Disebutkan dalam hadis arba'in kurang lebih 70-an mifsal persendian yang ada pada diri manusia. Ini ketika kita gunakan untuk sedekah, maka kita juga sedekah kepada setiap persendian yang ada pada tubuh kita. Wal kalimatu thayyibah, begitu juga kata, ucapan, perkataan seseorang yang baik, maka ini pun juga dimasukkan ke kategori sedekah, shadaqah. Wa kullu khatwatin yamshiha ila salati shadaqah, dan setiap langkah kaki kita menuju ke masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat, itu pun juga terhitung shadaqah, sedekah. Sedekah kita kepada anggota tubuh kita. Wadallu tariqi shadaqah, begitu juga ketika kita mendapatkan saudara muslim membutuhkan sebuah petunjuk arah mencari suatu lokasi, akan tetapi orang tersebut tidak faham, maka seorang muslim yang menunjukkan jalan saudaranya, maka ini pun termasuk sedekah. Sedekah bisa membantu saudara muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang dibawakan oleh beliau berkaitan sedekah seseorang terhadap persendian yang dimiliki setiap insan. Maka jangan sampai kita mengira sebuah amalan sedekah yang kita berikan tersebut tidak kembali kepada
diri kita. Maka pada kali ini kita sudah mengetahui setiap amalan, setiap ucapan, setiap perbuatan kebaikan yang kita lakukan, seluruhnya yang paling pertama kali merasakan adalah anggota persendian yang ada pada diri kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdul Razak beliau mengatakan, wa hadza kulluhu min syukri nikmah. Ini semua yang dilakukan oleh setiap insan termasuk salah satu di antara bentuk syukur mereka terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita sedikit pun tidak bisa menghitung nikmat tersebut, meskipun hanya 1-2 menit. Sangat banyak nikmat tersebut. Maka bentuk daripada syukur kita yaitu bersedekah, dan sedekahnya pun bermacam-macam. Wa min shadaqatil badani, dan di antara sedekah badan, bi an ja'alallahu li'idhamil 'abdi mafasila tuqaddaru 'alal qabdi wal basti. Dan di antara bentuk sedekah badan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di setiap tulang yang dimiliki insan itu terdapat persendian. Dari seluruh anggota kita terdapat persendian, mifsal, batasan-batasan dari tulang satu dengan tulang yang lain. Maka kata beliau, tuqaddaru 'alal qabdi wal basti, bisa kita gunakan untuk memegang atau kita hamparkan, bisa kita gerakkan. Maka ini termasuk sedekah kita gunakan untuk kebaikan, baik berupa perbuatan maupun berupa ucapan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wal qiyami wal qu'ud, berdiri dan duduk. Pergerakan dari berdiri dan duduk ini dari setiap persendian kita. Wasu'ud wa nuzul, kita naik ataupun kita turun. Wahiyya min a'dhami ni'amillahi alaihi, maka ini pergerakan semua yang ada pada diri kita termasuk nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang hamba. Ini baru nikmat mifsal, setiap persendian. Ada di sana yang Allah Subhanahu wa taala angkat nikmat tersebut, tidak bisa ditekuk kakinya, nggak bisa jalan sempurna, tangannya sudah nekuk nggak bisa diluruskan, ini juga nikmat. Maka bentuk syukur kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut sempurna, bisa kita salurkan, bisa kita sedekahkan dengan cara membantu saudara kita, memberikan petunjuk kepada mereka, maka ini sebuah keutamaan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, wa haqqun 'alal mun'ami 'alaihi an yuqabila kulla ni'matin minha bi syukrin yakhussuha. Sebuah hak
sebuah kebenaran yang wajib bagi seorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia menggunakan nikmat tersebut dengan cara bersyukur, yakhussuha, yang mana syukur tersebut digunakan pada tempatnya. Nikmat yang Allah berikan digunakan pada tempatnya. Fayu'ti shadaqatan kama u'tiya manfaatan. Dia memberikan sedekah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sebuah manfaat. Manfaat daripada tangan, manfaat daripada kaki, manfaat daripada lisan kita. Maka kita gunakan nikmat tersebut sesuai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa ma dzukira min i'anati rajuli fi dabatihi yahmiluhu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu wal kalimati thayyibah wa dalatid dhal hadi amsilatun tadullu 'ala ghairiha. Maka di dalam hadis di atas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah permisalan, seseorang membantu saudaranya ketika membutuhkan bantuan untuk mengangkat barang-barang yang mereka miliki, atau mengucapkan sebuah ucapan yang baik yang didengar oleh saudaranya, bahasanya dengan bahasa yang tersusun sehingga tidak dimaknai dengan makna yang berbeda, yang sebaliknya, atau menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Ini adalah sebuah misal yang Rasulullah SAW sebutkan. Dan seandainya kita sebutkan yang semisal dengan itu sangatlah banyak, maka ini bukan pembatasan dari setiap amalan yang ada pada diri kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan berbuat baik, ini babnya sangatlah luas. Setiap hal yang berkaitan dengan amal ma'ruf dan ihsan, berbuat ihsan dan berbuat ma'ruf, maka itu termasuk perbuatan sedekah. Baik orang tersebut memiliki harta atau orang tersebut tidak memiliki harta, maka sedekahnya sangatlah luas, babnya pembahasannya luas. Boleh bersedekah dengan menggunakan harta, boleh sedekah dengan anggota badannya, atau sedekah dengan lisannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau yang kedua mendatangkan hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala kulli muslimin shadaqah, wajib bagi setiap muslim itu bersedekah. Qil ara'aita illam yajid, bagaimana kalau orang tersebut tidak bisa melakukan sebuah sedekah? Qal ya'tamilu biyadaihi wa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Kalau seseorang nggak bisa bersedekah, maka kata beliau, dia bekerja terlebih dahulu, beramal, mencari pekerjaan terlebih dahulu, wa yanfa'u nafsah, hasil dari kerjanya tersebut dimanfaatkan untuk dirinya terlebih dahulu, bersedekah untuk badannya.
Setelah itu wayatasaddaqu, baru dia bersedekah dari hasil yang dia dapatkan. Kemudian dikatakan, ara'aita illam yastati, bagaimana kalau orang tersebut nggak bisa bekerja, tidak memiliki kemampuan untuk bekerja? Qala yu'inu dha hajati al-malhuf, kata beliau, kalau nggak ada pekerjaan yang dia dapatkan, maka sedekahnya dengan cara membantu orang yang membutuhkan bantuan. Ini sedekah dari anggota badan kita. Misalnya kalau di hari esok untuk santri sekalian bersedekah membantu dalam pengecoran pembangunan yang akan dilakukan besok di pesantren Islam Darul Rasyid, maka ini bentuk sedekah kita. Kalau kita tidak bisa bersedekah dengan harta, yaitu bersedekah dengan anggota badan kita. Kita membantu siapa yang membutuhkan bantuan. Qala qila lahu ara'aita illam yastati, bagaimana kalau dia tidak bisa membantu? Kata beliau, ya'muru bil ma'ruf awil khairi, dengan menggunakan lisannya merintahkan perkara-perkara yang baik, yang ma'ruf. Maka ini termasuk sedekah. Mengetahui kebaikan disampaikan, melihat ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari sisi perilaku, maka dinasihati, diberi arah, diberikan petunjuk, ini yang terbaik. Kalau Anda melakukan yang seperti ini, nanti Anda akan rugi dari sisi dunia maupun sisi akhiratnya dari beberapa peninjauan. Maka ini termasuk sedekah kita kepada saudara muslim dengan bentuk lisan. Kalau kita nggak miliki harta untuk kita sedekahkan, tidak memiliki kemampuan dari anggota badan yang kita sedekahkan kepada orang lain, maka yang ketiga dengan lisan, dengan kalimah at-thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mendatangkan sebuah perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, fa fi hadzal hadisi annahu aujaba shadaqata ala kulli muslim. Di dalam hadis di atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan sedekah kepada setiap muslim. Wajib bagi seorang muslim untuk sedekah. Wa ja'alaha khamsa maratiba 'alal badal. Di dalam hadis tersebut kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dijadikan ada 5 urutan, 5 martabat. Al-ula as-shadaqatu bimalihi, yang pertama sedekah dengan harta. Fa illam yajid iktisabal mali fa nafa'a wa tasaddaqa. Kalau nggak punya harta, maka yang kedua dia bekerja mencari harta dan bersedekah dengan harta yang dia dapatkan. Wa fihi dalilu wujubil kasbi, maka dari sinilah diambil dalil bagi setiap muslim wajib untuk mencari penghasilan, tidak jadi orang pengangguran.
berpangku tangan, nanti toh akan datang rezekinya, tidak mencari sebab. Maka disinilah hadis di atas diambil istinbat bahwasanya wajibnya bagi seorang muslim untuk bekerja mencari ma'isyah, yang mana ketika dia dapatkan ma'isyah bisa bersedekah. Fa'ilam yastati fayu'inu al-muhtaja bibadanihi. Kalau memang dia tidak bisa bekerja mencari harta yang akan dia sedekahkan, berarti dia sedekah dengan cara membantu orang yang membutuhkan bantuan. Ini yang ketiga. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau dia tidak bisa, maka dengan lisannya, dengan berbuat baik, menggunakan lisannya dengan ucapan-ucapan yang baik. Fa'ilam yaf'al, kalau dia tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka fayakuffa anisyarri, maka dia hendaknya menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk, ditahan. Yang baik nggak bisa, berarti harus dijaga, jangan sampai terjerumus dalam kejelekan, sehingga ketika dia terjerumus ke dalam kejelekan, berarti dia sedekahnya sedekah ke kejelekan. Maka yakufu anisyarri, ditahan, menahan diri, jangan sampai diri kita terjerumus dalam perbuatan yang buruk melalui lisan kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari 5 martabat tersebut bermuara pada 3, dari harta, perbuatan kita, amalan kita, dan lisan kita, bermuara pada 3 hal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, fihi bayanun limafhumi shadaqatil wasi'. Maka di dalam hadis tersebut menjelaskan bahwasanya sedekah ini sangatlah luas. Wa anna shadaqata laysat muqtasaratan ala badlil mali wa infaqihi. Bahwasanya sedekah itu tidak dibatasi dengan harta saja, atau dibatasi dengan menginfakkan harta yang kita miliki. Bal, kata beliau, bahkan as-shadaqatu majaluha wasi'un. Bahkan sedekah itu kesempatannya sangat luas. Tempat-tempat untuk sedekah itu sangatlah luas, bukan hanya berporos pada harta yang kita miliki. Fakama anal ghaniya yatamakkanu minas sadaqati 'anil fakiri bil mali, fa innal fakira yatamakkanu minas sadaqati 'anil ghani bi anwa'i minas sadaqat. Tatkala orang kaya itu bersedekah kepada orang yang miskin dengan menggunakan harta, maka memungkinkan bagi orang yang tidak memiliki harta, orang yang fakir itu bisa bersedekah kepada orang yang kaya dengan berbagai macam bentuk sedekah yang bisa dia lakukan. Kata beliau, diantaranya ka'niyal qahu biwajhin tolik, seperti ceria ketika bertemu saudara kita yang kaya, meskipun kita dalam kondisi tidak memiliki kecukupan. Ketemu temannya, senyum, bahagia. Ini termasuk sedekah kita kepada temannya. Apa dalilnya, ikhwah? Tabassumuka li akhika shadaqah.
senyummu kepada saudaramu termasuk sedekah. Kemudian wa yu'amaluhu bi muamalatin thayyibah. Contoh yang kedua, orang yang fakir ketemu saudaranya yang kaya, dia bermuamalah dengan muamalah yang baik, tidak merengos misalnya, tidak membencinya. Ketika bertemu, maka bermuamalah dengan adat kebiasaan di sekitar tersebut, bagaimana muamalah yang pantas seyogyanya bagi seorang muslim ketemu muslim yang lain. Wa yu'inahu fi amrin minal umur, atau membantu saudara kita yang kaya ketika membutuhkan sebuah bantuan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang lebih daripada itu, ketika kita mendapatkan sedekah dari saudara kita yang kaya, kita juga bisa bersedekah dengan cara apa? Yad'u lahu, mendoakan kebaikan kepada saudara kita. Ini sedekah bagi mereka yang tidak memiliki harta, orang yang tidak memiliki kecukupan yang lebih, bisanya bersedekah dengan senyum, dengan muamalah yang baik, dengan membantu kebutuhan ketika saudara kita membutuhkan, atau dengan cara mendoakan kebaikan saudara kita yang kaya. Ini sedekah siapa saja bisa melakukan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini semuanya contoh yang ada di atas, semuanya adalah di antara macam-macam yang bisa kita lakukan, dan itu pun tidak terbatas, masih banyak yang tidak bisa kita sebutkan. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu ma'rufin yasna'uhu ahadukum ila ghaniyyin aw faqirin fahuwa shadaqah. Setiap perbuatan ma'ruf yang salah seorang di antara kalian lakukan kepada orang kaya atau kepada saudara kita yang miskin, maka ini semuanya perkara yang ma'ruf yang kita lakukan itu terhitung sedekah, sedekah kita kepada mereka. Di sisi lain kita sedekah kepada mifsal, anggota tubuh kita. Di sisi lain kita sedekah bantuan kita kepada saudara semuslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau, hada yadfa'ul mar'a ilal juddi wal ijtihadi fi budli al khairi. Maka hadis-hadis yang ada di atas yang kita sebutkan bisa menjadi pendorong buat setiap insan agar dia sungguh-sungguh di dalam berbuat kebaikan. Karena setiap apa yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, pasti akan ada yang kembali kepada anggota badan kita. Kata beliau, li'anna man yaqra'ul ayati wal ahaditha allati fiha hasun ala sadaqati wa targhibun fiha wa tataharraku nafsuhu lidzalik. Setiap insan
tatkala dia membaca ayat-ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana di dalamnya terdapat anjuran untuk sedekah dan dorongan untuk melakukan sedekah, maka jiwa seseorang akan tergerak untuk melakukan sedekah. Maka ini menunjukkan motivasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada umat kaum muslimin agar senantiasa menjaga amalan yang seperti ini, sehingga ketika kita mengetahui bahwasanya sedekah itu bentuknya bukan hanya harta, maka kita tidak iman. Apapun yang kita lakukan termasuk sedekah kepada saudara kita, baik mereka yang memiliki harta maupun yang tidak memiliki harta lebih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Fuqara'u sahabah, orang-orang miskin dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah SAW, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Dari mana muhajirin, ikhwan? Min ain? Dari Mekah. Sahabat Rasulullah SAW yang datang dari Mekah, sebagian mereka hartanya belum dikirim ke Madinah, belum bisa dikirim terlebih dahulu. Maka ketika dia masuk Islam, boleh masuk Islam, tapi seluruh hartanya ditinggal di Mekah. Cuman istilahnya diusir, hanya badan, pakaian, kebutuhan dia, hartanya ditinggalkan karena masuk Islam. Maka mereka hijrah ke Madinah, datang kepada Rasulullah SAW. Maka mereka pun berkata kepada Rasulullah, "Dhahaba ahlud duthuri bid-darajatil ula." Telah datang orang-orang kaya, mereka mendapatkan pahala-pahala yang sangat tinggi, sangat banyak sekali. Yang mana kaum fuqara, orang-orang miskin ini nggak bisa mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang kaya melakukan sedekah dari hartanya. Wan na'imil mukim, dan kenikmatan yang mereka dapatkan. Orang fakir nggak punya kenikmatan yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, wa ma dzalik, apa itu yang dimaksud? Qalu, maka para sahabat pun mengatakan, yusalluna kama nusalli, mereka itu sholat sebagaimana kami pun juga sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami pun juga puasa. Orang kaya sholat, orang kaya puasa, sahabat yang miskin pun sholat dan puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, mereka iri, mereka para orang-orang yang kaya ahlud dusur, mereka bisa sedekah, sedangkan kami para sahabat yang miskin ini mengatakan kami nggak bisa sedekah. Mereka sholat puasa bisa sedekah, kami sholat puasa tapi nggak bisa bersedekah.
Wa yu'tikuna wala nu'tik. Mereka bisa membebaskan budak, yang mana pahala membebaskan budak luar biasa. Kami tidak bisa membebaskan budak, hanya orang kaya yang bisa membebaskan budaknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Tidaklah mau aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian ketika mendapatkannya, man sabaqakum, engkau akan mendapatkan semisal apa yang telah mendahului kalian, yaitu orang kaya bisa bersedekah, antum pun akan bisa mendapatkan pahala semisal mereka. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kalian bisa mendahului amalan-amalan tersebut sebagaimana orang-orang setelah kalian tidak bisa beramal sebagaimana yang kalian kerjakan. Berarti para sahabat memiliki keistimewaan dibandingkan orang-orang setelahnya. Wala yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang akan mendapatkan sebuah keutamaan seperti yang akan antum dapatkan, kecuali orang tersebut mengerjakan seperti yang telah antum kerjakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Meskipun amalan kita sama sebagaimana amalan para sahabat, akan tetapi amalan kita tidak bisa sebanding dengan amalan para sahabat. Meskipun amalan satu mud yang dikerjakan oleh sahabat dengan amalan kita satu gunung Uhud yang kita kerjakan tidak sebanding dengan amalan yang dilakukan oleh para sahabat, memiliki keutamaan tersendiri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini bentuk motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat agar mereka tidak sedih bahwasannya sedekah itu tidak harus bentuk harta. Ada di sana sedekah yang lain. Maka para sahabat pun mengatakan, bala ya Rasulullah, benar, iya wahai Rasulullah. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salasan wa salasina marrah. Kalian bisa menyamai amalan-amalan mereka dalam sedekah mereka. Apa itu? Di antaranya di riwayat yang lain, tasbihatun sodaqah, wa takbiratun sodaqah, wa tahlilatun sodaqah. Nah, sini tasbih subhanallah termasuk sedekah, takbir Allahu Akbar sedekah, tahmid alhamdulillah sedekah. Kapan? Dubura kulli sholat, setiap di penghujung setelah selesai sholat. Ada di riwayat yang lain, hadis yang lain menggunakan dubura kulli sholat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat Mu'ad, beliau bersumpah, wallahi inni la uhibbuka ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka ya Mu'ad.
Rasulullah bersumpah bahwasanya Rasulullah itu mencintai sahabat Mu'adz. Kemudian beliau berwasiat, usika. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepadamu ya Mu'adz untuk mengatakan fi kulli duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini dibaca setelah salam atau sebelum salam? Ada bisa membedakan belum? Ketika dibaca sebelum salam maknanya apa? Ketika dibaca setelah salam maknanya apa? Sanawiyah, Adi Asyad, Sami Asyad, Asyid. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini ketika kita baca dubur kulli sholah, ini makna daripada tafsiran para ulama. Dubur kulli sholah ini bisa ditafsirkan dua. Di penghujung sholat berarti sebelum salam, atau di penghujung itu setelah salam. Ketika kita baca sebelum salam, maka itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika itu dibacakan setelah salam, maka masuk dalam kategori zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk dalam kategori zikir, di antara zikir-zikir yang dilakukan setelah sholat. Akan tetapi dalam hadis ini menunjukkan dubur kulli sholah di sini adalah masuknya setelah salam, yaitu zikirnya. Ini tafsirannya yang setelah salam. Adapun yang tadi doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Mu'adz memiliki dua tafsiran. Kalau kita gunakan sebelum salam doa, setelah salam makanya dikategorikan termasuk zikir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka para kaum muhajirin, mereka setelah melakukan amalan tersebut, ternyata orang kaya pun sama melakukan semisal apa yang mereka lakukan. Kembali kepada Rasulullah, mengadu kembali, saking semangatnya untuk berbuat kebaikan. Kami didahului lagi wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW tatkala sami ikhwanana ahlul amwali bima fa'alna, setelah menyampaikan keluh kesahnya terhadap apa yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti kalau ada kaum muslimin yang Allah berikan kelebihan hartanya sehingga bisa beramal sebagaimana kaum muslimin yang tidak diberikan keluasan harta, maka itu adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Tidak setiap insan sama. Ada di sana orang kaya, tapi Allah uji belum bisa bersedekah dengan menggunakan hartanya. Maka di sini termasuk fadilah, keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang patut bagi seorang muslim untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, kurang lebih masih berkaitan dengan hadis yang di atas, masih ada hubungannya pembahasannya. Anna nasan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara para sahabat yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Sama, masih dalam satu redaksi tapi dengan lafaz yang berbeda, yaitu orang-orang kaya bersedekah. Orang-orang kaya mereka sholat sebagaimana kami sholat, orang-orang kaya mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan bersedekah dengan karunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebuah sedekah yang ada pada diri kalian? Maka beliau pun mengatakan, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih itu sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Setiap takbir itu juga sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Ucapan alhamdulillah itu pun juga sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. La ilaha illallah itu pun juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Merintahkan kepada perkara yang ma'ruf itu pun juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Mencegah dari terjadinya perbuatan-perbuatan yang mungkar itu pun juga termasuk sedekah. Kemudian ditambahkan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Hubungan antara suami istri itu pun juga termasuk dalam perkara sedekah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka sedekah ini sangatlah luas. Fala tatawaqqafu ala fatratil mali wal ghina. Tidak terbatas hanya pada seputar harta dan kekayaan. Bal al-faqiru lahu hadzun kabirun minha. Bahkan orang yang fakir pun memiliki bagian untuk bisa sedekah. Wa hiya mutanawwi'atun li'anna turqal khair katsirah. Sedekah itu sangatlah banyak karena cara untuk bersedekah itu juga sangat banyak. Wasilah-wasilah sedekah itu sangatlah banyak. Fayan bagi lil abdi an yubadira wa yusari'a fil khairat. Maka seyogyanya bagi seorang hamba itu bersegera ketika kita melihat peluang kebaikan, maka segera. Ketika kita mendapatkan kesempatan, maka kita gunakan kesempatan tersebut untuk sedekah. Wa kullama futiha lahu babun minhu sara ilaihi. Maka setiap kali dibukakan kebaikan kepada orang tersebut, seorang muslim, maka dia hendaknya bersegera untuk melakukan sebuah kebaikan. Fastabiqul khairat, maka bermusabaqahlah, berlomba-lombalah dalam sebuah kebaikan. Karena kebaikan tersebut adalah sedekah. Baik sedekah tersebut kembalinya kepada kita maupun kembali kepada kaum muslimin secara umum. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Kata beliau, bal innal ajra fi hadha yattasi'u bihasabi niyyah. Bahwasanya pahala sedekah itu tergantung daripada niat orang tersebut. Fa idza nawa bihi qada'a haqqi zaujah, kalau ada seseorang niat untuk menunaikan kewajiban suami istri, maka itu pun juga termasuk sedekah, karena tujuannya menjaga kehormatan, tujuannya menjaga pandangan, menjaga istrinya, bahkan tujuan yang paling mulia mendapatkan anak yang soleh. Maka ini semuanya termasuk sebuah kebaikan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan suami istri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, beliau menceritakan bahwasannya tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka kaum muhajirin mereka berkata, ya Rasulullah, ma ra'ayna qauman abdalan min katsir. Aku tidak pernah mendapatkan orang yang paling banyak meluangkan hartanya, dia curahkan segala apa yang dia miliki. Siapa? Kaum Ansor kepada kaum muhajirin. Bahkan mereka pun dalam kondisi butuh tetap diberikan kepada saudaranya. Isar tetap diberikan kepada saudaranya, tetap membantu meskipun dia dalam kondisi terjepit. Kebutuhan yang dia butuhkan dicukupi oleh kaum Ansor. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada mereka. Kenapa? Karena kaum muhajirin ini mereka khawatir jangan-jangan seluruh pahala itu sudah mereka ambil. Kami tidak memiliki celah untuk bisa mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Khawatir amalannya itu tidak membuahkan pahala. Maka Rasulullah SAW bersabda, la ma da'autumullaha lahum wa asnaitum alaihim. Tidak apa saja yang engkau doakan kepada mereka dan bentuk syukur terima kasih kalian kepada mereka, ini juga termasuk ada pahala di sana. Maka nanti akan dibawa ketika kita mendapatkan bantuan dari saudara kita, mendapatkan sedekah dari saudara kita, sebagaimana kita lakukan jazakumullahu khairan, nanti akan ada penjelasan yang seperti itu insyaallah. Maka disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentanbih kaum muhajirin yang memberikan peringatan kepada kaum muhajirin yang mereka tidak memiliki kelebihan harta, atau memberikan peringatan kepada kita yang kita tidak memiliki kelebihan dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Anal fakira yudriku biqaulihi wa niyatihi. Maka orang fakir itu akan mendapatkan pahala melalui ucapannya dan melalui niatnya. Ma yudriku al-ghani bi fuduli malihi. Apa yang didapatkan oleh orang kaya melalui harta yang mereka miliki.
Maka orang yang fakir ini, orang yang miskin mendapatkan pahala melalui lisan dan niat yang ada pada diri mereka. Fa innal ansara badalu amwalan katsiratan lil fuqara'il muhajirin. Orang-orang Ansar bilang sama Om. Orang-orang Ansar mereka mencurahkan seluruh hartanya kepada kaum muhajirin. Maka orang-orang Ansar, maka di sini mereka telah menginfakkan hartanya kepada kaum muhajirin dan sangat-sangatlah banyak. Bal qasamuhum amwalahum wa atharuhum ala anfusihim. Bahkan mereka membagi kepemilikan harta yang dimiliki oleh kaum Ansar, separuhnya diberikan kepada kaum muhajirin yang datang dari Mekah. Wa asaruhum, bahkan dia mengutamakan tamunya daripada diri mereka. Hal ini disebutkan di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mereka telah menyiapkan tempat untuk kaum muhajirin yang datang dari Mekah, wal iman, dan mereka orang-orang yang telah memiliki, menempatkan keimanan pada dirinya, min qablihim, sebelumnya mereka telah beriman, yuhibbuna man hajara ilaihim, maka mereka pun mencintai orang-orang yang hijrah ke Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim. Bahkan mereka pun tidak mengutamakan hajat mereka, tetap melebihkan saudaranya datang dari Makkah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta tersebut kepada kaum Al-Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka memberikan hal tersebut daripada dirinya, mengutamakan saudaranya. Walau kana bihim khasasah, meskipun kaum Ansar ini lebih membutuhkan, tetap mereka mengutamakan. Disebutkan sampai-sampai yang punya istrinya lebih dari satu mau diberikan. Yang pernah dengar ceritanya, kisahnya, sampai-sampai istrinya pun mau diberikan kepada sahabat dari kaum muhajirin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala mereka wa may yuqa shuha nafsihi, barang siapa yang mencegah dirinya dari berbuat kikir, dalam artian dia senantiasa berbuat ma'ruf, maka ini faulaika humul muflihun, maka mereka ini termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka sedekah inilah yang luar biasa. Terkadang kita sendiri tidak menyadari, ternyata asal bekas pengaruh kita membantu fulan ketika dalam kondisi benar-benar sempit, ternyata ketika yang semisal tersebut menimpa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada kita sebuah bantuan melalui asbab
tersebut. Itu baru asbab yang ada di dunia. Sekelumit balasan yang ada di dunia pasti akan dirasakan bagi mereka yang sudah bersedekah. Tidak bisa mereka pungkiri, pasti setiap insan yang melakukan sedekah pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena berbalik kebaikan tersebut kepada kita juga. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Maka inilah salah satu apa yang dikhawatirkan sahabat dari kaum muhajirin ketika saudaranya sering-sering bersedekah dengan kelebihan yang dia miliki, sehingga mereka tidak bisa menyamai ibadah tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di hadapan Rasul mereka merasa kecil. Kenapa? Seluruhnya sudah diambil, tapi ternyata masih banyak yang mungkin bisa dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki harta sedekah-sedekah yang lainnya. Contohnya, besok misalnya yang kita ulangi lagi, mungkin nanti dari para jamaah semuanya bisa membantu pembangunan. Insya Allah besok pagi kita akan adakan ngecor di bangunan SMP dak yang terakhir dari beberapa lokasi yang akan kita lakukan. Mungkin itu termasuk sedekah kita. Bagi yang memiliki luang waktu bisa datang besok membantu, dan bisa jadi dan kita tidak tahu mana amalan kita yang akan termasuk amalan jariyah, karena bukan muhsinin saja yang akan mendapatkan pahala dari bangunan tersebut, akan tetapi kita yang berkecimpungan segala aspek, siapa saja yang berkecimpungan di situ pun akan bisa meraih pahala amal jariyah dari pengocoran tersebut. Mudah-mudahan dimudahkan kita semua di dalam mendapatkan pahala tersebut dan menjadi pemberat timbangan buat kita semua, insya Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, hadis yang terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzihu. Barang siapa yang berbuat baik kepada seseorang, maka hendaknya dia membalasnya, membalas kebaikan tersebut. Fa illam yajid ma yujzihu falyuthni alaih. Seandainya seseorang tidak bisa membalas kebaikan tersebut, falyuthni alaih, hendaknya dia mengucapkan syukur, berterima kasih, memuji orang tersebut dengan pujian terima kasih dan yang semisalnya. Fa innahu idza asna faqad syakara. Kalau orang yang dibantu tersebut memuji orang yang membantu, ini adalah salah satu bentuk terima kasih, bentuk syukurnya kepada orang yang menolongnya. Fa in katamahu faqad kafara. Kalau dia menyembunyikan rasa syukur tersebut, dia tidak memuji, maka dia mengkufuri, mengingkari apa yang telah diberikan kepada orang tersebut. Diberi bantuan tapi nggak terima kasih, ini kufur nikmat, tidak bersyukur, namanya mengingkari bantuan pertolongan dari saudaranya. Wa man tahalla bima lam yu'ta faka'annama labisa sauba zur.
Dan barang siapa yang dia diberi sebuah pujian, sebuah hiasan dengan sesuatu yang dia tidak lakukan, dipuji, disanjung, tapi orang yang kita puji, orang yang kita sanjung tersebut adalah orang yang sebenarnya tidak melakukan amalan, perbuatan tersebut. Seharusnya nggak dapat pujian, nggak dapat sanjungan. Maka ketika orang tersebut memang mencari yang seperti itu, faka'annama labitha thawba zur. Kata Rasulullah SAW, seakan-akan orang tersebut memakai dua pakaian kebohongan. Apa itu? Dipuji karena bukan perbuatannya, kemudian pakaian yang satunya dia tidak melakukan. Yang satu nggak melakukan, yang kedua mendapatkan pujian. Maka inilah ketika seseorang mendapatkan pujian, jangan sampai pujian tersebut sebenarnya kita nggak melakukan, terus kita bangga dengan pujian tersebut. Maka inilah sebuah peringatan buat kita semuanya. Hendaknya kita mengingat bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan mukafaah, balasan yang setimpal atas apa yang dia lakukan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Kalau kita mendapatkan pertolongan, maka kita pun juga mengucapkan sebuah ucapan terima kasih yang setimpal dengan pertolongan yang diberikan kepada kita. Mungkin ini beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama, dan mudah-mudahan sedikit tidaknya menambah ilmu kita berkaitan dengan sedekah. Bahwasanya sedekah itu macamnya sangat banyak. Setiap sedekah yang kita lakukan, yang paling pertama dan utama kembali kepada persendian anggota tubuh kita. Kemudian yang kedua, kembali kepada pahala yang akan kita raih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.